Sabin, Sekolah Alam Bintaro yang terletak di Jalan Pondok Pucung Raya nomor 88 Pondok Aren ini mempunyai daya tarik tersendiri. Bagi kebanyakan orang tua murid, sekolah alam ini memiliki metode pembelajaran yang unik. Konsep pendidikannya didominasi pada rangkaian kegiatan pembelajaran bersama alam. Salah satunya adalah kegiatan ekspedisi TNUK ke-9 yang mengajak siswa-siswi untuk ke Taman Nasional Ujung Kulon. Persiapan yang dilakukan pun tidak singkat, karena banyak serangkaian persiapan baik fisik maupun mental yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Mulai dari berenang, trekking, matra air, snorkeling, sampai mabit. Kegiatan ekspedisi ini merupakan kegiatan ultimate di SD Sekolah Alam Bintaro. Jadi setiap siswa tentu sudah menunggu-nunggu juga kegiatan luar biasa ini. Selamat di SD 2 Ibnu Haita, SD 2 Ibnu Haita, Pulau Cipok dan Badul. Terakhir Pulau Panaitan, silakan ke SD 2 Ibnu Khaldun. Di hari pertama sebelum pemberangkatan, siswa-siswi Sabin biasanya melakukan serangkaian acara seperti ramatama, sholat berjamaah, dan juga apel pelepasan. Kita sebentar lagi kita akan memulai kegiatan inti dari ekspedisi ini. Nah teman-teman, perlu diingat oleh kita semua setelah kita melalui beberapa video. Semua apa yang sudah kita lakukan ini akan menjadi bermanfaat bagi kita kalau kita memiliki satu hal. Apa itu? Disiplin. Ekspedisi ke Ujung Kulon gitu, terus kayaknya nggak ada sekolah lain yang ngadain acara karya wisata yang seperti ini gitu, dan anaknya juga semangat mau ikut, jadi kalau perasaan di dalam ya itu campur aduk. Harapannya anak-anak sebetulnya pembentukan karakternya selama 5 tahun di sekolah alam ini jadi sempurna gitu ya, karena di sana kan ngadapin situasi alam yang sangat tidak ideal, kemudian situasi yang jauh dari kehidupan sehari-harinya dia gitu kan. Jadi secara disiplin, mentalnya, kesabaran, kekuatan fisik ya. Kemudian apa yang dia pelajari juga jadi bisa diterapkan gitu. Jadi harapannya dia berubah, jadi lebih semangat menghadapi kehidupan dia selanjutnya. Alhamdulillah, insya Allah hari ini anak-anak SD 5 Sekolah Alam Bintaro akan berangkat ekspedisi Taman Nasional Ujung Kulon yang ke-9. Harapannya dari ekspedisi ini anak-anak melihat kekayaan alam Indonesia yang luar biasa, bersyukur dengan apa yang sudah Allah karuniakan, kemudian bersabar dengan kondisi-kondisi yang mungkin tidak mudah. Insya Allah dengan latihan-latihan di sini anak-anak lebih menjadi tangguh, bertambah syukurnya, bertambah sabarnya, kemudian anak-anak yang berani, adaptable ya, adaptif, kemudian tidak mudah menyerah. Nah, ini adalah puncak ya, dan terima kasih untuk orang tua yang sudah memberikan kesempatan dan memberikan kepercayaan kepada anak-anak untuk menjadi anak-anak yang tangguh. Insya Allah dengan kepercayaan orang tua, ya, keyakinan orang tua untuk anak-anaknya
ke depan lebih baik. Insya Allah kita sama-sama bisa bekerja sama untuk membersamai anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, cerdas, dan mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi akan memulai perjalanan darat menggunakan bus sampai Kecamatan Sumur, Ujung Kulon, Banten. Alhamdulillah, akhirnya setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 5 jam, para siswa-siswi Sabin sampai di Kecamatan Sumur. Sembari menunggu sholat subuh, seluruh siswa dan panitia biasanya menyempatkan diri untuk istirahat. Setelah istirahat, kegiatan selanjutnya adalah qiyamul lail dan sholat subuh berjamaah. Kegiatan pagi ini diawali dengan melakukan peregangan otot secara bersama-sama. Peregangan ini sangat penting sekali untuk dilakukan, karena peregangan berfungsi untuk melenturkan otot-otot sebelum memulai kegiatan fisik dan juga untuk meminimalisir terjadinya cedera pada anggota gerak tubuh kita ya teman-teman. Agar seluruh siswa dan panitia kuat dan terjaga staminanya, maka seluruhnya diwajibkan untuk sarapan terlebih dahulu sebelum melanjutkan berbagai macam kegiatan lainnya. Dan kegiatan pertama hari ini adalah eksplor ke kampung nelayan sekitar sumur. Kecamatan Sumur adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Indonesia. Kecamatan Sumur ini merupakan kawasan penyangga Taman Nasional Ujung Kulon. Pada tanggal 22 Desember 2018, bencana alam tsunami Selat Sunda 2018 sempat memutus jalan penghubung ke kecamatan ini dan membuat kecamatan ini terisolasi selama hampir 4 hari. Kecamatan ini menjadi area terdampak paling parah dari bencana tersebut. Dari kegiatan pertama ini, siswa-siswi diberikan pembelajaran bagaimana cara membeli ikan dan jual beli yang baik dan benar. Tidak sedikit juga siswa-siswi bertanya-tanya tentang kehidupan sehari-hari nelayan yang berjualan dan menangkap ikan. Kecamatan Sumur sendiri bisa dikatakan salah satu sentra penghasil ikan asin utama di Kabupaten Pandeglang. Kita wawancara terus kita beli ikan. Bu Eni, ya. Penjualnya. Tadi kita beli ikan kembung sama ini. Aku nggak tahu namanya apa. Life jacket dan safety procedure lainnya sudah disiapkan oleh tim Advance untuk mengawali perjalanan laut yang cukup panjang nanti. Karena tidak ada dermaga di sini, maka untuk menuju kapal besar kami menggunakan perahu kecil secara bergantian.
Selama 4 hari ke depan, perjalanan laut akan menggunakan transportasi perahu. Dan daerah pertama yang akan kita singgahi saat ini adalah Taman Jaya. Desa Taman Jaya adalah sebuah desa di Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Desa ini berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Berpenduduk kurang lebih sekitar 200 kepala keluarga dan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan. Setelah sampai di sana, kita melakukan baksos yang ditujukan untuk santri-santri setempat. Kami juga bermain bersama untuk menjalin silaturahmi yang lebih akrab. Setelah selesai acara baksos, seluruh siswa-siswi berangkat lagi menuju Pulau Handelem. Pulau Handelem terletak di antara beberapa pulau kecil yang berada di ujung timur laut pantai Semenanjung Ujung Kulon. Pulau ini merupakan salah satu pulau yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Pulau Handelem juga diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO bersama dengan Pulau Panaitan dan juga Pulau Pecang. Setelah seluruh siswa-siswi selesai istirahat dan sholat, mereka semua mengeksplor Pulau Handelem. Pulau Handelem merupakan pulau yang kaya akan keanekaragaman jenis mangrove-nya. Siswa-siswi diajak keliling pulau untuk mengenal pentingnya tanaman mangrove di pinggir pantai. Karena hampir seluruh pulau di Kepulauan Handelem ditemui oleh pohon-pohon bakau dan mangrove. Di sungai-sungai kecil, selain pohon mangrove, jenis pohon lainnya yang mudah dijumpai adalah pohon nipah. Pulau ini juga memiliki pasir pantai yang tak kalah bersih dengan pulau-pulau lainnya. Karena Pulau Handelem memiliki karang yang banyak dan akar pohon bakau.
Pulau ini juga tidak memungkinkan untuk para pengunjung snorkeling di area sekitar. Ekspedisi Ujung Kulon. Siap! Mana semangatmu? Ini semangatku, semangat kiri, semangatku, semangat kanan, semangatku, semangat, semangat, semangat. Ekspedisi Ujung Kulon. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Bismillah, Allahu Akbar. Mangrove adalah salah satu tipe tanaman hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindungi. Kegiatan penanaman mangrove dilakukan dengan teknik pembibitan dan penanaman dengan menggunakan metode pengayaan. Pembibitan dilakukan dengan menanam seedling dalam polybag yang sudah diisi tanah. Kami melakukan kegiatan konservasi alam, yakni dengan menanamkan tanaman nyamplung yang merupakan salah satu jenis mangrove. Tanaman nyamplung ditanam di lahan yang sudah ditentukan oleh para petugas pembimbing. Oh iya, sebagai informasi, ikan, udang, cumi yang kami bakar sekarang adalah hasil dari kami membelinya saat eksplor kampung nelayan di Sumur tadi pagi. Ikan-ikan dan tangkapan lainnya yang sudah dibeli di kampung nelayan, insya Allah merupakan ikan-ikan segar yang tidak dicampur dengan bahan-bahan pengawet. Apalagi bahan-bahan pengawet berbahaya. Bisa kita lihat ya teman-teman, ikannya nampak segar-segar. Alhamdulillah, rasanya nikmat sekali. Meski hanya diberi bumbu seadanya, namun kecap dan sedikit minyak saja sudah menambah kelezatan ikan cumi udang yang kami bakar ini. Pulau Handelem terletak di antara beberapa pulau kecil yang berada di ujung timur laut pantai Semenanjung Ujung Kulon. Pulau ini merupakan salah satu pulau yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Sambil nunggu waktu sholat, karena waktu lumayan agak panjang, mereka free play. Main dulu, menikmati keindahan ciptaan Allah di Pulau Handelem ini. Lalu dilanjutkan persiapan sholat maghrib di tempat sini, di tempat mereka sedang makan saat ini. Sambil nunggu azan, alhamdulillah kami melaksanakan baca Quran atau murojaah surat-surat yang ada di juz 30. Alhamdulillah kami tidak sampai melewati waktu sia-sia atau terbuang begitu saja. Kami gunakan sambil nunggu waktu sholat maghrib, yaitu dengan murojaah surat-surat di juz 30. Selesai membaca juz 30 atau sebagian dari surat itu, maka kumandang azan dikumandangkan oleh salah satu peserta yang sudah bertugas melaksanakan sholat maghrib dan isya secara sholat jamak qashar takdim. Selesai sholat, zikir dan doa, lalu dilanjutkan dengan makan malam bersama. Alhamdulillah. Nah, setelah ini nanti anak-anak akan istirahat karena besok lanjutkan kegiatan ke Cigenter. Pada pagi hari ketiga ini, para peserta TNUK sudah bersiap-siap untuk ke kawasan Cagar Alam Ujung Kulon. Kegiatan pagi ini diawali dengan melakukan peregangan otot secara bersama-sama. Peregangan ini sangat penting sekali untuk dilakukan, karena peregangan berfungsi untuk melenturkan otot-otot sebelum memulai kegiatan fisik dan juga untuk meminimalisir terjadinya cedera pada anggota gerak tubuh kita ya teman-teman. Setelah selesai peregangan, para siswa-siswi pun melanjutkan perjalanan menggunakan perahu boot kecil dan dilanjutkan dengan perahu besar untuk menuju ke Sungai Cigenter yang menempuh waktu kurang lebih 15 menit dari Pulau Handelem dengan jalur laut. Selama perjalanan menuju ke Cigenter,
terlihat hamparan laut yang luas dengan pemandangan indah di sekelilingnya. Ombak yang terlihat tenang mengiringi perjalanan kami pada pagi hari ini. Untuk memasuki Sungai Cigenter, para peserta akan diangkut menggunakan perahu yang setelah itu disambung dengan menggunakan kano atau jukung yang berkapasitas 4-6 orang. Bukan tanpa izin kami bisa memasuki kawasan ini, karena agar bisa memasuki kawasan ini lebih jauh lagi, dibutuhkan surat izin masuk kawasan konservasi yang biasa disebut SIMAKSI. Sungai Cigenter sendiri memiliki kedalaman mencapai 6 meter. Permukaannya berlumpur layaknya sungai-sungai yang ada di daratan. Di bagian sisi sampingnya, terdapat hutan bakau yang luas. Hampir semuanya tertutup oleh pepohonan yang lebat. Muara menjadi pintu masuk sebelum lebih dalam lagi mengarungi Sungai Cigenter. Bila di muara kita disajikan air sungai yang berwarna biru, namun semakin ke dalam, air akan berubah menjadi warna kehijauan. Kami semua sangat takjub saat sedang melakukan kanoing. Ternyata kami diberi kesempatan untuk bertemu satwa liar di sini, yakni ular piton. Ular pitonnya nampak sedang istirahat di dahan ranting pohon saat kami sedang melintas. Masya Allah, indah sekali ya. Berseberangan dengan sungai, terdapat sebuah padang savana bernama Padang Pengembalaan Cigenter. Taman Savana Cigenter merupakan lokasi berkumpulnya hewan-hewan liar penghuni hutan ujung kulon untuk mencari makan. Tanaman rumput dan tumbuhan perdu yang tumbuh menghampar di area seluas 4 hektar ini menjadikan savana Cigenter sebagai tempat mencari makanan para satwa herbivora yang hidup di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Satwa liar seperti banteng, sapi, rusa, kijang, kancil, babi hutan, merak hijau, dan lain-lain adalah hewan liar penghuni Taman Nasional Ujung Kulon yang sering terlihat ikut berkumpul di padang rumput Cigenter untuk mencari makanan. Kita di padang ladang, padang gembalaan badang. Terus kita nyari badak, cuman nggak ketemu badak ya. Habis itu dapat ini kunyit hutan, sama si Kenzi dapat bulu burung merak. Setelah selesai kami berpetualang dan belajar, akhirnya kita berangkat ke Pulau Pecang. Perjalanan dari sini ke Pulau Pecang bisa menghabiskan waktu kurang lebih 90 menit perjalanan laut. Pulau Pecang merupakan pulau yang terdapat di Selat Panaitan, Kabupaten Pandeglang, Banten, atau sebelah barat Taman Nasional Ujung Kulon. Pantai di Pulau Pecang memiliki karakteristik yang khas pasir putih dan hamparan yang luas.
Masya Allah, pulau yang cukup luas ini menyimpan sejuta keindahan. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di pulau ini. Dan sekarang siswa-siswi mencoba eksplor pulau ini. Pulau Pecang memiliki luas 450 hektar yang dihuni beragam satwa liar. Di pulau ini terdapat pohon kiara atau beringin pencekik. Pohon ini adalah tumbuhan endemik yang dapat dengan mudah ditemui di sepanjang jalur trekking yang membelah Pulau Pecang. Di sini ada pohon kiara yang sangat besar. Diameternya diperkirakan mencapai 20 meter. Pohon tersebut dipercaya sudah berusia lebih dari 100 tahun dan menjadi satu-satunya pohon yang selamat dari terjangan tsunami pada tahun 1883. Perkembangan kiara pencekik ini diduga berasal dari feses satwa liar pemakan buah ara yang kemudian dijatuhkan pada sebuah tajuk pohon. Biji akan berkecambah dan tumbuh sebagai epifit, dan lambat laun akan mencekik batang inangnya hingga mati dalam kurun waktu tertentu. Dan yang tinggal adalah tumbuhan yang semula epifit, kini menjadi pohon yang mampu berdiri sendiri. 3, 4, 5, 6, 8. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Mereka telah mengeksplorasi, mendapatkan banyak sekali pengetahuan di pulau ini. Di antaranya juga banyak pohon-pohon yang memiliki pondasi akar kipas karena di bawah dataran Pulau Pecang ini adalah karang-karang sehingga akar tidak dapat menembus ke bawah dan kemudian mereka beradaptasi dengan lingkungan dan membentuk pondasi pohon akar kipas. Dan Pulau Pecang ini menjadi hutan sempurna setelah tsunami 1883, kemudian tanpa ditanam, kemudian tanpa ada campur tangan dari manusia, sehingga dia menjadi suksesi hutan. Dan alhamdulillah tadi anak-anak sudah mengelilingi pohon besar ini. Ekspedisi Ujung Kulon. Mana semangat tuh? Ekspedisi Ujung Kulon. Di sebelah barat Taman Nasional Ujung Kulon, terdapat hamparan padang rumput yang luas. Dari 38.000 hektar luas semenanjung Ujung Kulon, ada satu tempat lagi yang biasa didatangi oleh hewan-hewan liar, sama seperti di padang pengembalaan Cigenter, untuk sekedar mencari makan. Tempat itu bernama Padang Pengembalaan Cidaon.
Luasnya tempat ini juga mencapai lebih dari 4 hektar. Jika kemarin kami tidak bertemu dan melihat langsung hewan-hewan liar, alhamdulillah kali ini kami bisa berkesempatan langsung melihat dan mengamati beberapa banteng liar dan burung merak di sini. Seru kan? Seperti hari-hari sebelumnya, kami membiasakan bangun untuk melaksanakan qiyamul lail hingga subuh dan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Hari ini merupakan hari puncak bagi para siswa-siswi karena akan melakukan berbagai kegiatan seru yang membutuhkan mental serta fisik yang kuat. Tapi sebelum melakukan berbagai kegiatan tersebut, seluruhnya melakukan stretching dan juga sarapan. Di sini merupakan kawasan endemik malaria. Oleh karena itu, kami mencegahnya dengan cara memakai lotion atau minyak anti nyamuk dan juga minum obat pencegah malaria yang sudah berdasarkan saran dan rujukan dari dokter. Dan inilah waktunya trekking dengan rute Cibom Tanjung Layar. Kami start dengan menggunakan kapal motor dari Pulau Gecang ke Pantai Cibom. Saat menuju daratan, tidak tersedia dermaga untuk merapatnya kapal. Maka untuk menuju ke pantainya, kita menggunakan perahu kecil yang nanti bisa mendarat di Pantai Cibom. Ada informasi sejarah dan catatan penting tentang sejarah Cibom, Tanjung Layar, hingga letusan Gunung Krakatau yang terpampang di beberapa papan informasi di sini. Menurut catatan, jalur trekking Cibom Tanjung Layar ini tergolong jalur yang cukup mudah dan ringan. Jalannya datar tanpa tanjakan sejauh 1,6 km menembus hutan tropis ujung kulon. Dan di sini teman-teman akan banyak menjumpai beragam tumbuhan perdu dan pohon-pohon besar. Salah satunya yang populer di ujung kulon termasuk beringin kiara atau sering dijuluki sebagai ara pencekik seperti di Pulau Pecang. Namun, tidak semudah dari yang dikatakan ya teman-teman. Para siswa-siswi ini menempuh jalur hutan hujan tropis yang juga memiliki beberapa tanjakan curam dan juga menyelusuri pantai yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kawasan ujung kulon pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli botani Jerman bernama F. Jung Hoon pada tahun 1846 ketika sedang mengumpulkan tumbuhan tropis. Pada masa itu, kekayaan flora dan fauna ujung kulon sudah mulai dikenal oleh para peneliti. Bahkan, perjalanan ke ujung kulon ini sempat masuk di dalam jurnal ilmiah beberapa tahun kemudian. Tidak banyak catatan mengenai ujung kulon sampai meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Bisa kita lihat ya teman-teman, di sepanjang jalur trekking semua tumbuhan nampak subur.
Kami juga menemukan beberapa jejak hewan liar yang nampak seperti jejak banteng. Suara-suara burung dan hewan lainnya terdengar riuh dan memanjakan telinga di sepanjang perjalanan trekking kami menelusuri hutan hujan tropis ini. Beberapa kali kami melintasi aliran air dan juga bebatuan yang cukup terjal. Jika teman-teman berjalan trekking di sini saat musim penghujan, teman-teman harus sangat berhati-hati karena jalur menjadi basah dan bertanah lumpur yang cukup dalam jika terinjak. Yeay, alhamdulillah, akhirnya kami sampai di titik pemberhentian pertama. Masya Allah, indah sekali. Ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Teman-teman bisa lihat ya pemandangan di sana dan deburan ombaknya, Masya Allah. Indah sekali ya. Berjalan di sepanjang pantai ini serasa berat untuk melangkah karena karakteristik pasirnya yang putih namun terasa dalam jika kita berpijak. Matahari yang terik juga mengiringi perjalanan kita kali ini. Namun, semangat membara dari para siswa-siswi masih terlihat untuk menyelesaikan misi trekking pada kali ini. Setelah kita menyelusuri jalur Ciramea, kita akan bertemu sebuah bangunan bersejarah, yakni bangunan mercusuar yang terdapat di Tanjung Layar. Bangunan ini mewakili suatu periode yang sangat penting dalam sejarah maritim Indonesia dan juga sejarah kolonial. Dahulu, mercusuar di lokasi ini dijadikan ujung pertama karena letak geografisnya yang strategis sebagai petunjuk arah bagi kapal-kapal yang melintas Selat Sunda. Pada masa itu, Tanjung Layar menjadi lokasi penjara bagi para bajak laut yang membantu Sultan Banten. Pada jalur trekking yang akan kita lewati, dapat kita lihat sebuah pohon kiara yang berlubang melintang di tengah jalur perjalanan. Setelah berpeluh keringat kurang lebih 5 jam trekking, akhirnya tibalah kami di titik finish yang merupakan titik start di mana kami memulai trekking tadi pagi. Sebelum melakukan kegiatan selanjutnya, seluruh siswa-siswi wajib sholat zuhur dan makan siang. Karena setelah ini akan dilanjutkan dengan kegiatan yang seru dan menantang lainnya. Seluruh peserta sudah siap dan tali pun sudah dipasang menjuntai dari pantai ke arah kapal.
Saatnya penyeberangan basah dimulai. Seluruh peserta diwajibkan memakai life jacket agar aman. Satu persatu peserta mengantri untuk menyeberang dengan menggunakan tali dan mengapung di laut. Alhamdulillah, penyeberangan basah telah selesai dilakukan. Dan sekarang saatnya melanjutkan perjalanan ke spot snorkeling yang sudah ditentukan oleh petugas dan panitia. Untuk teman-teman yang suka trekking dan snorkeling, kawasan Ujung Kulon ini bisa menjadikan kawasan yang recommended. Ujung Kulon menyimpan keindahan alam yang begitu luar biasa, baik di daratan maupun di dunia bawah lautnya. Kawasan Pulau Pecang memiliki sejumlah titik yang terbaik untuk kegiatan snorkeling. Pemandangan alam bawah laut di pulau ini sangatlah mempesona. Terumbu karang yang begitu indah ditambah dengan aneka ikan dan biota laut menjadikan alam bawah laut pulau ini sangat menawan. Dan sekarang seluruh peserta berkesempatan untuk snorkeling di salah satu spot pilihan. Masya Allah, terumbu karang yang berwarna-warni dan ikan-ikan dengan corak yang juga berwarna-warni tampak mengagumkan sekali. Tiada yang sempurna kecuali ciptaan Allah. Seluruhnya menikmati kegiatan snorkeling yang merupakan kegiatan puncak terakhir ini. Semua senang dan takjub akan ciptaan Allah. Alhamdulillah kegiatan TNUK 09 ini alhamdulillah semua berjalan lancar. Cuaca cerah, Allah melancarkan semuanya dan teman-teman keren banget. Para PAK juga keren dan seluruh panitia semuanya keren. Dari mulai kegiatan ultimate kita dari snorkeling, penyeberangan basah, kemudian kita terakhir ada jungle trekking dan susur pantai. Itu semua Masya Allah luar biasa banget. Cerah cuacanya, mataharinya juga sangat tersenyum senang. Sehingga itu menempa kesabaran anak-anak pada setiap langkahnya. Harapannya apa yang sudah dilakukan dalam seluruh rangkaian kegiatan ini sesuai dengan tujuan utama dari ekspedisi ini, mampu mengantarkan siswa ini ya memiliki kekuatan dan ketangguhan secara mentalitas. Dia lebih disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri. Demikian juga dia memiliki wawasan secara geografis ya mengenai tanah airnya. Dan tentunya juga harapannya mereka pun akan menjadi orang-orang yang kedepannya jauh lebih peduli kepada lingkungan ya, sehingga mereka menjadi rahmat bagi sekalian alam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung. Sampai berjumpa lagi di ekspedisi TNUK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah 4 hari kita di Ujung Kulon, sampailah kita di akhir acara. Saat ini para peserta sedang melakukan apel penutupan dan diberikan penyematan emblem sebagai tanda kelulusan telah mengikuti kegiatan ekspedisi TNUK ini.
pulang, kami berdoa dan tak lupa saling bersalaman dan bersyukur atas kelancaran segala kegiatan selama 5 hari ini. Terima kasih Pulau Pecang, deburan ombakmu, pasir putih cantikmu, dan lautmu yang jernih dan indah, banyak memberikan kami semua pelajaran dan pengalaman baru. Tetaplah terjaga dan lestari indah alammu ya. Terima kasih Ujung Kulon telah memberikan banyak pengalaman yang seru sekali. Mulai dari Taman Jaya, Pulau Handelem, Sungai Cigenter, Padang Pengembalaan Cigalon, Pulau Pecang, hingga ke Pulau Cideng. Masya Allah, tidak ada kelancaran kegiatan kami tanpa kuasa-Mu ya Allah. Mana semangatmu? Ekspedisi Ujung Kulon. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Bismillah, Allahu Akbar. Kami pandu muda hadapi hari dengan berani. Kami pandu muda semangatlah ilahi. Bentang alam raya, gunung samudra hutan belantara, menantikan kita menjadi khalifah yang berguna. Dapatkan barisan, satukan tujuan, disiplin dalam perjuangan, jujur terpercaya, teguh pendirian, adil junjung kebenaran. Kami pandu muda hadapi hari dengan berani. Kami pandu muda semangat ilahi. Bentang alam raya, gunung samudra hutan belantara, menantikan kita menjadi khalifah yang berguna. Dapatkan barisan, satukan tujuan, disiplin dalam perjuangan, jujur terpercaya, teguh pendirian, adil junjung kebenaran.